Guys, tahu nggak sih? Salah satu kebocoran utama pendapatan negara yang menjadi target maling berdasi dan maling berseragam adalah import barang masuk ke Indonesia. Kasus penggelapan untuk barang komoditi ekspor jarang sekali terjadi. Jadi kita bahas saja selintas mengenai bagaimana maling-maling ini bisa dapat duit bertumpuk-tumpuk yang biasanya ditransaksikan dalam bentuk dolar Amerika Serikat, euro, atau Sinbank note alias tunai. Kalau modelan transfer seperti anak muda minta transfer ke babe-nya, ya sama saja mengumumkan kejahatannya karena transaksi perbankan pasti diawasi oleh PPATK, terutama untuk transaksi dalam jumlah besar yang mencurigakan. Nanti kita bahas di lain waktu ya guys. Jadi jangan lupa subscribe supaya bisa dapat info lanjutan yang mungkin bermanfaat ya guys. Siapa tahu kamu suatu hari jadi importir juga, tentunya importir yang baik budi, amin. Balik lagi ke bahasan. Bagaimana bisa terjadi si maling berseragam berwarna biru itu bisa nyolong? Atau bagaimana maling berdasi dari kalangan importir langsung atau carrier company baik lewat laut, shipping lines dan udara airlines, import door-to-door, lewat freight forwarder atau perusahaan logistik internasional seperti Blu-ray Cargo yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Mari kita cermati. Barang jadi atau bahan baku pabrik yang tidak ada di Indonesia dan berasal dari luar negeri pasti harus diimpor. Jelas ya. Ada kebutuhan komoditi import yang pasti harus ada cuannya. Untuk menjadi importir yang baik budi wajib punya izin, mulai dari NIB, akses ke OSS, harus punya izin API yang spesifik sesuai HS number barang yang akan diimport dan lain-lain sesuai ketentuan yang berlaku. Jika yang diimport adalah barang lartas atau komoditi yang masuk kategori larangan pembatasan, karena komoditi dimaksud sudah ada dan diproduksi di Indonesia, contoh bawang putih, wortel dan lain-lain, maka harus ada izin tambahan dari Kementerian Perdagangan, Badan Karantina, dan juga BPOM dalam bentuk kuota jumlah dan berat untuk periode waktu tertentu. Nanti kita bahas juga di video lain karena ini juga celah yang bisa dimainkan. Tidak menuduh, tapi sangat mungkin bisa diduitin. Percayalah guys, hahaha. Setelah izin import lengkap dan tercantum jelas dalam OSS, importir menghubungi produsen di luar negeri, nego, beli barang, baik itu lewat LC atau langsung. Dari transaksi tersebut timbul commercial invoice dan packing list dari pihak eksportir di port of origin yang secara detail mendokumentasikan harga, jumlah dan berat bersih dan kotor, sampai detail termasuk jumlah, packingnya dan lain-lain. Dari commercial invoice dan packing list, bisa terbaca berapa besar bea masuk dan bea lain tertentu jika ada sesuai undang-undang kepabeanan yang berlaku. Dari SIN Sajai sudah ada celah manipulasi jumlah, berat atau sekaligus undervalue nilai barang. Kalau prosedur customs yang benar, customs sudah punya senjata yang namanya jalur merah atau kuning alias masuk daftar barang import yang di-handle atau dilakukan pemeriksaan fisik. Apakah jalur hijau aman? Tidak sepenuhnya. Kadang masuk di-handle juga untuk pengecekan random. Lihat kasus Blu-ray Cargo yang harusnya kategori masuk jalur merah. Dimanipulasi untuk dipindahkan ke jalur hijau. Nanti kita bahas tersendiri apa kriteria importir dapat jalur hijau, kuning dan merah ya guys. Balik ke bahasan, beberapa saat sebelum barang import masuk ke pelabuhan atau bandara, pihak shipping atau airlines sebagai pembawa barang akan mengirim manifest elektronik ke customs. Di saat yang sama importir atau lewat PPJK alias AMKL atau AMKU mengirim data PIB yang memuat keterangan yang harus persis sama dengan manifest perusahaan pengangkut ke customs. Melalui pengecekan data-data importir, jenis barang atau HS number, customs akan menentukan apakah proses import lewat jalur hijau atau merah dan berapa pajak importnya. Bila ada ketidaksesuaian termasuk kalau ketahuan undervalue nilai barang, barang tidak bisa keluar sampai ada kejelasan. Belum lagi ada kesalahan penulisan jumlah barang, berat, jumlah koli, bahkan kesalahan menentukan HS number. Tahu nggak guys, biaya demurrage pelabuhan alias penumpukan yang sudah dianggap overstay? Muahalwa. Pihak pelabuhan akan menetapkan tarif progresif untuk penumpukan barang-barang import di luar standar, dan pastinya pelayaran juga akan menerapkan tarif progresif untuk peminjaman kontainer yang belum dikembalikan tepat waktu.
Importir pasti rugi kalau terhambat, apalagi import bahan baku pabrik. Pabrik dimaksud akan terhenti sementara waktu produksinya. Jadi bagaimana? Kalian sudah tahu jawabannya. Yup, betul, importir akan melakukan koreksi atau redress dan membayar denda kesalahan. Begitu kan guys? Hahaha, bukan yang lain ya, jangan suudzon dulu ya. Hahaha, sebenarnya importir atau freight forwarder atau IMKL sudah tercatat jelas riwayatnya, dan catatan itu berupa customs compliance. Importir yang nakal atau berpotensi nakal pasti sudah terbaca dari awal. Begitulah guys. Anyway, pernah dengar HP black market? Seru itu. Tapi nanti kita bahas lagi di lain waktu. Tetap sehat dan tetap waras ya guys.